Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas lanjutan tentang pendekatan rasional emotif behavior terapi ya. Kalau kemarin kita membahas tentang asumsi dasarnya, kita hari ini akan membahas tentang karakteristik konseling RIPT, juga aplikasinya, teknik-tekniknya, bagaimana, dan nanti akan saya berikan contoh beberapa pertanyaan yang bisa digunakan saat melakukan konseling dengan teknik ini. Jadi ada beberapa karakteristik ya yang dalam konseling ini. Yang pertama adalah aktif direktif. Aktif direktif di sini adalah maksudnya dalam hubungan konseling, konselor lebih aktif membantu mengarahkan konseli dalam menghadapi dan memecahkan masalahnya. Jadi di sini konselor itu dia harus lebih edukatif dengan banyak memberikan cerita dan penjelasan, khususnya pada tahap awal. Yang kedua adalah kognitif experiential. Maksudnya di sini adalah konselor. Jadi dalam proses konseling ini berfokus pada aspek kognitif dari konseli dan berintikan pemecahan masalah yang rasional. Jadi memang dalam pendekatan ini ya, pendekatan RIPT ini, bagaimana seorang konselor ketika memang ada antara pemikirannya kemudian perilakunya memang ada hal yang menurut konselor kontroversi. Ini konselor harus mengkonfrontasikan masalah konseling itu secara langsung. Bagaimana konselor di sini bisa menggunakan pendekatan yang dapat memberi semangat, memperbaiki cara berpikir, kemudian dengan memperbaiki cara berpikir mereka untuk dapat mendidik dirinya sendiri, karena memang pada akhirnya tujuan konseling itu adalah bagaimana seorang konselor bisa memandirikan konseling, sehingga ketika dia memiliki masalah dia tidak tergantung lagi, bagaimana dia bisa memahami, bagaimana dia bisa juga hidup efektif dalam keseharian-hariannya, sehingga tidak ada lagi kesti dalam hidupnya. Kemudian yang ketiga yaitu emotive experiential. Maksudnya adalah proses konseling memfokuskan pada aspek emosi konseli dengan mempelajari sumber-sumber gangguan emosional, sekaligus membongkar akar-akar keyakinan yang keliru yang mendasari gangguan tersebut. Jadi memang bagaimana di sini konselor menggunakan kemampuan rasionalnya. Jadi rasional powernya agar konseli bisa menggunakan rasional powernya itu daripada emosinya, seperti itu. Dan ini konselor juga harus memiliki kemampuan berpikir yang rasional, sehingga ketika dia bisa menyerukan itu kemampuan rasionalnya konseli itu bisa memahami, oh iya ya, ini memang seperti itu ya. Kemudian berikutnya adalah
Behavioristik artinya begini, proses konseling yang dikembangkan hendaknya menyentuh dan mendorong terjadinya perubahan tingkah laku konseling, karena memang pada akhirnya yang dibutuhkan adalah actionnya konseli. Bagaimana konseli itu dia bisa bertindak, berperilaku, apa yang harus saya lakukan setelah saya mengetahui ini, itu yang penting seperti itu. Jadi bukan hanya konsep bahwa dia menyadari saja, tidak. Ketika dia hanya menyadari saja tanpa ada tindakan apa-apa, itu sama aja kan juga konselingnya tidak berhasil. Jadi memang untuk mengetahui keberhasilan atau tidaknya, kita harus tahu konseling itu sudah memiliki pemahaman tidak bahwa pemikiran-pemikirannya ini memang dia pemikiran yang irasional. Kemudian yang kedua, dia sudah merasa nyaman, lega. Oh iya ya, saya sudah melakukan konseling ini, berarti saya lega, saya nggak ada beban lagi. Apa yang menyesakkan di dadanya itu hilang. Kemudian yang terakhir adalah action. Jadi percuma dia punya understanding, punya kenyamanan, tetapi dia tidak melakukan action. Ya percuma gitu kan, karena memang pada tahap yang terpenting ketiga-tiganya itu adalah harus runtut gitu loh, memang harus ada pemahaman, ada rasa nyaman, dan actionnya ini, perilakunya ini, bagaimana saya bisa melakukan sesuatu agar perilaku saya ini bisa berubah, itu yang sangat penting. Itu di RIPT ini bagaimana seorang konselor dia bisa menggunakan pendekatan didaktif dan filosofis. Di RIPT ini bisa juga konselor bisa menggunakan humor gitu kan, bisa gitu kan, jadi tidak terlalu tegang juga, atau bisa menggojlok gitu kan, kalau misalnya ada sesuatu yang dilihat oleh konselor bahwa ini kok saya harus mengkonfrontasikan pikiran irasional konseli saya. Misalnya konselor sudah menemukan itu, pikiran-pikiran irasionalnya yang tidak rasionalnya itu sudah ditemukan. Nah, ini bisa menggunakan humor ataupun dengan cara menggojlok lah kalau istilahnya kita seperti itu. Itu adalah tentang karakteristik konseling RIPT. Oke, mungkin ada pertanyaannya begini, apa sih perbedaannya ini konseling ini dengan konseling behavior gitu kan, kok agak mirip gitu. Karena memang tekniknya di sini mirip, ada yang menggunakan nanti pelatihan asertif, kemudian juga ini teknik ini bisa juga menggunakan nanti pelatihan pengatasan masalah, kemudian pelatihan kemampuan bersosialisasi gitu kan. Ini nih yang bisa dilakukan oleh behavior. Perbedaannya, jadi dalam pendekatan kognitif behavior ini memang teknik-teknik ini kan sudah diperkenalkan kepada konseli gitu kan. Kemudian dengan cara ini konseli itu diharap bisa menjadi mitra kerja. Maksudnya mitra kerja bagaimana? Ya, mitra kerja konselor dalam mengatasi masalahnya, dan dengan pemahaman yang memadai tentang teknik yang digunakan untuk mengatasi masalah tersebut. Jadi memang di sini keterlibatan konseli menunjukkan bahwa terapi kognitif ini merupakan terapi yang aktif. Tadi kan karakteristiknya adalah aktif direktif. Ini memang benar-benar adalah konseling yang aktif. Jadi di sini konselor itu secara bebas mencari bentuk-bentuk kerjasama dengan konseli. Dan yang terpenting di sini konselor itu menjelaskan kepada konseli bahwa terapi yang saat ini digunakan ini dipusatkan
pada keadaan di sini dan sekarang. Jadi pengalaman-pengalaman atau kejadian-kejadian di masa lalu itu hanya dipertimbangkan sejauh kenyataan itu dapat membantu menerangkan pola-pola pikir dan perilaku yang sudah menjadi kebiasaan pada saat ini. Kemudian sebenarnya ini munculnya dari mana sih gitu kan? Munculnya dari mana sih pemikiran awalnya, asumsi dasarnya ini bagaimana, misalnya kepada yang untuk yang penderita depresi. Jadi kalau misalnya kita melihat secara keseluruhan bahwa dunia ini adalah sederetan peristiwa yang positif, sentral, dan negatif. Kemudian dalam pikiran-pikiran itu setelah dipersepsi, jadi peristiwa yang terjadi itu ditafsirkan dengan sederetan pikiran yang mengalir terus dalam diri sendiri. Lah, ini disebut sebagai dialog internal atau bicara sendiri atau self-talk ya. Kemudian ini selanjutnya adalah ke mood. Jadi mood itu kan ada orang yang moody kayak gitu ya. Ini selanjutnya ke mood. Jadi mood itu adalah perasaan-perasaan yang diciptakan oleh pikiran-pikiran sendiri dan bukan oleh objektivitas peristiwanya. Ini perlu digarisbawahi ya, bahwa ini diciptakan oleh pikiran-pikiran sendiri seperti itu. Jadi semua pengalaman harus diproses melalui otak dan diberi makna secara sadar sebelum mulai dialami respon emosional apapun. Kemudian aplikasi konseling ini, jadi RIBT ini dapat diterapkan pada berbagai macam konseling, termasuk di dalamnya adalah konseling individual, kelompok, kemudian terapi singkat, terapi keluarga, terapi seks, dan situasi kelas. Jadi ini bisa menggunakan RIBT. Tentunya ini terhadap konseling yang cocok memang untuk RIBT ini. Jadi konseling seperti apa? Ya, konseling yang mengalami kecemasan pada tingkat moderat, gangguan neurosis, gangguan karakter, kemudian problem psikosomatis. Psikosomatis itu adalah konseling itu jadi gangguan psikis. Jadi pikiran-pikiran di psikis, apa yang menjadi tekanan dalam psikis kita itu yang menyebabkan berpengaruh terhadap fisik kita. Jadi kadang-kadang ada konselor itu yang merasa dia itu pusing berkepanjangan. Setelah diperiksakan dia enggak apa-apa gitu kan. Dokter mengatakan enggak ada penyakit. Tetapi penyakit itu sebenarnya diakibatkan oleh psikis. Atau misalnya ada orang yang terus mengeluh tentang sakit perut ketika diperiksakan di lab dan lain sebagainya, dia tidak sakit apa-apa. Coba dilihat diperiksa, diwawancara atau di konseling, jangan-jangan psikisnya yang bermasalah, karena memang banyak yang berakibat dari psikis itu mengakibatkan sakit pada fisiknya. Kemudian bisa diterapkan juga pada konseling dengan gangguan makan, ketidakmampuan dalam hal hubungan interpersonal, juga pada problem perkawinan. Jadi memang Ellis ya pada tahun 1900 di bukunya Ellis pada tahun 1991 itu mengakui bahwa RIBT ini tidak diberikan kepada anak-anak gitu kan. Maksudnya adalah anak-anak yang khususnya yang mengalami autisme. Kemudian yang kedua adalah gangguan mental grade bawah.
Yang ketiga adalah skizofrenia jenis katatonik atau gangguan penarikan diri yang berat. Atau yang keempat kepada mania atau mania depresif. Ini adalah ranahnya. Kalau misalnya yang skizofrenia, kemudian mania depresif, itu memang wilayahnya kalau Anda akan sebagai konselor, ini memang bukan wilayah Anda, karena memang ini adalah wilayahnya adalah seorang psikolog. Kemudian bagaimana dengan perencanaan konselingnya? Jadi kalau misalnya normalnya konseling RIBT ini, kalau kita menggunakan terapi dibatasi antara 15 sampai 20 pertemuan. Jadi bukan satu kali pertemuan selesai, tidak, tetapi sampai 15 sampai 20 pertemuan. Lah, dan masing-masing pertemuan itu membutuhkan waktu sekitar 50 menit. Wah, lama, Bu. Iya, lebih lama lagi kalau psikoanalisa. Ini biasanya seminggunya sekali. Tetapi pada kasus-kasus yang lebih parah, ini bisa 2 kali pertemuan pada setiap minggunya. Jadi pada saat 4 sampai 5 minggu pertama, kalau memang dia kasusnya berat, maka ini bisa 2 kali dalam seminggu. Terus bagaimana untuk sessionnya gitu kan? Jadi memang kalau untuk yang ringan gitu kan, kita bagaimana untuk merubah asumsi kognitifnya. Tetapi untuk yang sedang ini sudah mulai di pikiran-pikirannya itu bagaimana seorang konselor dia sudah mulai memberikan pemberian tugas yang relatif sederhana, itu sudah sedang. Kemudian kalau yang parah ini biasanya menggunakan pemberian tugas bertingkat atau grade text assessment. Ini untuk gimana caranya gitu kan. Jadi memang pemberian tugas bertingkat ini relatif kompleks, sehingga perlu dibagi dalam komponen-komponen yang dibuat bertingkat taraf kesulitannya dan pelaksanaannya, seperti itu. Jadi semakin berat yang dialami, maka semakin ditekankan pada teknik behavioralnya. Dalam komponen kognitifnya, jadi proses konseling dimulai dari diskusi tentang pikiran-pikiran yang sederhana dan jelas, kesalahan interpretasinya ke arah asumsi-asumsi yang lebih kompleks yang mendasari premis sikap pasien atau konseling. Sebelum membahas tentang teknik konselingnya, ini juga perlu saya informasikan tentang bagaimana tahap-tahapan konseling RIBT itu, karena memang ini penting sekali. Yang pertama adalah bagaimana. Jadi tahap pertama itu adalah proses untuk menunjukkan kepada konseli bahwa memang dirinya tidak logis. Kemudian membantu mereka memahami bagaimana dan mengapa mereka menjadi berperilaku seperti itu. Dan bagaimana menunjukkan hubungan gangguan yang tidak rasional itu dengan ketidakbahagiaan dan gangguan emosional yang dialami. Kemudian tahapan yang kedua setelah konselor melakukan itu pada konseli, konselor membantu konseli meyakini bahwa berpikir dapat ditantang dan diubah. Jadi keyakinan irasional itu bisa dirubah menjadi keyakinan yang rasional. Kesediaan konseli untuk dieksplorasi secara logis terhadap gagasan-gagasan yang dialami oleh konseli, dan di sini konselor mengarahkan pada konseli untuk melakukan disputing terhadap keyakinan konseli yang irasional tersebut. Jadi setelah menunjukkan, kemudian setelah menunjukkan pikiran yang tidak rasional itu, kedua kita sebagai konselor itu
memberikan bagaimana menumbuhkan keyakinan pada konseli bahwa pikiran itu bisa dirubah, bisa ditantang seperti itu dengan cara kita mengeksplorasi pikiran-pikiran itu secara logis. Kemudian yang ketiga, ini adalah bagaimana konselor itu membantu konseli untuk mendebatkan atau yang tadi saya disebutkan sebagai disputing itu ya, dispatting itu ya, gangguan yang tidak tepat atau irasional yang dipertahankan selama ini. Caranya bagaimana? Caranya dengan menunjukkan cara berpikir yang lebih rasional dengan cara mereindoktrinasi yang rasional, termasuk bersikap secara rasional. Ini yang penting. Jadi memang tahapan itu harus dilakukan oleh konselor dengan pendekatan kognitif ini. Teknik-teknik konseling yang bisa digunakan, yang pertama adalah teknik-teknik emotif afektif. Jadi teknik-teknik emotif itu yang afektif ini ya. Yang pertama adalah asertif adaptif. Jadi di sini adalah teknik untuk melatih, mendorong, dan membiasakan konseli untuk secara terus-menerus menyesuaikan dirinya dengan tingkah laku yang diinginkan. Jadi latihan-latihan yang diberikan lebih bersifat pendisiplinan diri konseli. Ini adalah latihan asertif. Biasanya banyak kan latihan ini bisa digunakan pada konseli kita yang dia tidak bisa menolak permintaan orang lain karena merasa tidak enak. Jadi misalnya dia memiliki banyak tugas, kemudian temannya minta tolong sama dia, bantu aku dong. Padahal sebenarnya dia ada banyak hal yang bisa yang harus dilakukan dan deadline-nya misalnya sudah dekat. Istilahnya dia sebenarnya tidak bisa untuk membantu, tetapi karena sungkan atau tidak enak akhirnya dia oke gitu kan, dia mengatakan iya aku bantu. Dan ketika dia membantu ya yang terjadi adalah apa? Ya tugas-tugasnya, kewajibannya terbengkalai. Itu kan merugikan dirinya sendiri. Nah ini bisa diberikan latihan asertif. Kemudian yang kedua adalah bermain peran atau role playing. Jadi teknik ini untuk mengekspresikan berbagai jenis perasaan yang menekan atau perasaan-perasaan negatif melalui suatu suasana yang dikondisikan sedemikian rupa sehingga konseli dapat secara bebas mengungkapkan dirinya melalui peran tertentu. Jadi di sini ya ibaratnya seperti drama gitu kan, role playing. Jadi memang bermain peran di situ sehingga di sini konseli itu bisa mengeluarkan secara bebas yang ada di pikirannya, tetapi dengan suasana yang dikondisikan. Namanya juga bermain peran seperti itu. Yang ketiga adalah imitasi. Imitasi, teknik ini menirukan secara terus-menerus suatu model tingkah laku tertentu dengan maksud menghadapi dan menghilangkan tingkah lakunya sendiri yang negatif. Jadi imitasi bisa orang lain, bisa mungkin konselor atau orang-orang yang memang bisa dijadikan model oleh konseli itu. Berikutnya adalah teknik-teknik behavioristik. Kalau ini kan tadi adalah lebih ke emotifnya, afektifnya ya. Kemudian kalau ini lebih ke teknik-teknik behavioristiknya. Yang pertama adalah reinforcement. Jadi teknik ini untuk mendorong konseli ke arah tingkah laku yang lebih rasional dengan jalan memberikan pujian verbal ataupun hukuman. Jadi memang yang dilakukan adalah reinforcement, itu adalah penguatan ya. Kalau memang mendorong tingkah laku konseli itu sudah mengarah ke pikiran menuju jalan yang rasional, sudah mengarah ke pikiran rasional, konselor bisa memberikan pujian verbal, misalnya
rewardnya, hadiahnya dengan bagus, misalnya seperti good, misalnya seperti itu. Ya terus misalnya seperti itu adalah pujian verbal. Ataupun hukuman itu tetapi di sini hukuman verbalnya kalau bisa itu Anda sebagai konselor bisa melihat karakteristik konseli gitu kan, karena memang ini sangat berpengaruh. Karena ketika konselor tidak peka terhadap karakteristik konseli, maka ini bisa berdampak pada proses konseling selanjutnya. Teknik reinforcement ini dimaksudkan untuk membongkar sistem nilai dan keyakinan yang tidak rasional pada konseli dan menggantinya dengan sistem nilai yang positif. Tadi di tahapannya RIBT yang sudah saya jelaskan itu sudah dijelaskan step by stepnya kan, tahap 1, 2, 3. Bagaimana yang pertama itu adalah menunjukkan bahwa ini loh pikiran kamu yang tidak rasional gitu kan, bahwa ketika pikiran kamu tidak rasional, misalnya ya ketika kamu gagal dalam perguruan tinggi negeri, bukan berarti dunia kamu hilang semuanya, misalnya seperti itu ya. Kemudian dengan memberikan reward atau punishment, maka konseli akan menginternalisasikan sistem nilai yang diharapkan kepadanya. Kemudian berikutnya adalah social modeling, teknik berikutnya. Jadi teknik ini untuk membentuk tingkah laku baru pada konseli. Jadi teknik ini dilakukan agar konseli dapat hidup dalam suatu model sosial yang diharapkan dengan cara imitasi atau meniru, mengobservasi, observasi itu melihat dengan seksama, dan menyesuaikan dirinya dan menginternalisasikan norma-norma dalam sistem model sosial dengan masalah tertentu yang telah disiapkan oleh konselor. Jadi bagaimana membentuk tingkah laku baru pada konseli. Teknik berikutnya adalah homework assessment. Jadi teknik yang ini dilaksanakan dalam bentuk tugas-tugas rumah untuk melatih, membiasakan diri dan menginternalisasikan sistem nilai tertentu yang menurut pola tingkah laku yang diharapkan. Jadi konseli ditugasi untuk mempelajari bahan-bahan tertentu, melaksanakan latihan tertentu yang signifikan untuk mengubah aspek-aspek kognisinya yang keliru dan tidak rasional. Kemudian tugas yang diberikan konselor dilaporkan oleh konseli dalam suatu pertemuan tatap muka dengan konselor. Jangan lupa ya untuk setelah memberikan tugas ini, homework assessment ini, konselor untuk melakukan prosedur kognitif rehearsal. Apa saja itu? Yang pertama, mengidentifikasi apakah tugas itu menimbulkan kesulitan tertentu pada konseli atau tidak. Kemudian konselor memeriksa apakah aktivitas atau tugas itu merupakan jenis yang akan memberikan perasaan berhasil atau pencapaian atau kesenangan kalau dapat dikerjakan. Ini perlu, kan? Yang ketiga, di sini harus diperiksa oleh konselor bahwa permulaan dan penyelesaian tugas tidak tergantung pada orang lain atau hal-hal lain. Jadi misalnya ya, kemampuan ekonomi, keadaan sekitar, lingkungan, tetapi memang hanya tergantung pada diri konseli sendiri.
Kemudian yang keempat, konselor melakukan permintaan pada konseli untuk membayangkan pelaksanaan tugas itu dengan perencanaan bertahap. Jadi mulai dari langkah permulaan sampai akibat dari penyelesaian tugas itu untuk dirinya sendiri dan juga untuk orang lain. Yang kelima, dalam prosedur kognitif rehearsal ini, selama kognitif rehearsal, identifikasikan tahap-tahap di mana konseli mengalami kesulitan. Jadi mintalah konseli untuk membayangkan semua aspek dari kesulitan tersebut. Dan kemudian katakan bahwa hambatan telah dilampaui, maka konseli dapat melanjutkan pelaksanaan tugas yang lain. Kemudian diskusikan dengan konseli keseluruhan tugas yang diberikan, hambatan-hambatannya, dan kemudian aturlah cara mengatasi sebagai pekerjaan rumah di antara tahap temuan konseling. Jadi memang ini yang perlu diperhatikan bahwa pelaksanaan teknik konseling ini tergantung pada konselor, kemudian karakteristik konseli dan situasi yang dibayangkan. Jadi pelaksanaan teknik terapi ini dapat dilakukan dengan prosedur formal, dengan menjelaskan tujuan dasarnya alasan digunakan teknik ini. Konselor juga meminta konseli untuk bersikap rileks, jadi jangan tegang atau dengan memejamkan matanya dan mencoba membayangkan situasi yang sebenarnya. Jadi ketika saya diberikan tugas ini bagaimana, seperti itu ya. Jadi teknik ini bermaksud mengembangkan pertanggungjawaban, maksudnya pertanggungjawaban konseli terhadap dirinya, kepercayaan diri, kemudian pengelolaan diri konseli dan mengurangi ketergantungannya kepada konselor. Latihan asertif. Tadi sudah ya, latihan asertif, tetapi ini berdetail lagi. Jadi memang teknik ini untuk melatih keberanian konseli dalam mengekspresikan tingkah laku tertentu yang diharapkan melalui bermain peran, latihan atau meniru model-model sosial. Maksud utama teknik latihan asertif ini, yang pertama, mendorong kemampuan konseli mengekspresikan berbagai hal yang berhubungan dengan emosinya. Kemudian yang kedua, membangkitkan kemampuan konseli dalam mengungkapkan hak asasinya sendiri tanpa menolak atau memusuhi hak asasi orang lain. Yang ketiga, mendorong konseli untuk meningkatkan kepercayaan dan kemampuan diri. Yang keempat, meningkatkan kemampuan untuk memilih tingkah laku asertif yang cocok untuk dirinya sendiri. Jadi memang latihan asertif sebagaimana yang sudah saya singgung tadi bisa diterapkan pada orang yang tidak enakan, yang tidak bisa berkata tidak. Ini sangat-sangat ini sekali gitu kan, karena memang apalagi, tapi ini sebenarnya berkaitan dengan budaya juga kan, seperti itu. Karena memang ada budaya-budaya tertentu yang menganggap bahwa menolak langsung secara langsung itu tidak sopan. Dan sebenarnya ini tidak seperti itu gitu kan, karena memang kadang-kadang dengan menolak ini justru membantu kita untuk melakukan hal yang lain, karena memang ada model-model orang yang dia itu tidak peka lah. Kalau misalnya temannya dia repot, memang melihat temannya banyak pekerjaan, dia maunya enaknya sendiri, minta tolong, seperti itu. Padahal kan dia bisa mengerjakan sendiri dengan baik. Itu beberapa teknik yang digunakan dalam teknik pendekatan REBT atau teknik pendekatan kognitif ini. Dan yang terpenting adalah
teknik ini jadi di konseling ini harus digunakan dalam konteks pertemuan konseling, di mana di sini yang paling penting adalah empati, kehangatan, dan kelembutan yang akurat harus ditunjukkan oleh konselor. Jadi strategi yang terapeutiknya itu bukanlah merupakan perangkat peralatan yang mekanis. Jadi memang repot atau hubungan baik antara konseli dan konselor merupakan hal yang sangat penting. Bagaimana attendingnya, kemudian bagaimana hubungan baiknya, bagaimana empati, kehangatan, dan kelembutan. Ini sangat-sangat berpengaruh gitu kan. Jadi hal ini bisa dicapai dengan kerjasama dan saling pengertian antara kedua belah pihak. Dan terapi ini, konseling ini tidak berpegangan kaku pada salah satu teknik, namun memilih salah satu di antara berbagai teknik yang paling tepat sesuai dengan situasi dan masalah-masalahnya. Ini yang penting. Jadi kalian tahu bagaimana menempatkan sebagai konselor ini melakukan perencanaan nanti perlakuan konselingnya, perlakuan terapeutiknya. Ini kalian harus bisa ketika dia konseli saya ini dia dalam tahap ringan, dia sedang dan parah, karena ini berkaitan dengan nanti pemberian tugasnya atau tes assignment-nya, kemudian pemberian tugas bertingkat, ini masuk yang mana, seperti itu ya. Jadi memang ini sangat penting sekali. Jadi memang perlu dibagi-bagi dalam komponen-komponen yang dibuat bertingkat sesuai dengan pelaksanaannya. Itu saja tentang konseling RIBT. Setelah ini akan saya berikan beberapa pertanyaan yang bisa Anda gunakan dalam wawancara konseli, dalam wawancara dengan konseli dalam menggunakan teknik ini. Oke, saya akhiri. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.